खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari Mulakat di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasir Aziz dengan penuh kasih bertemu dengan delegasi Majelis Khudamul Ahmadiyah dari Amerika Serikat minggu lalu. Minggu lalu, khudam dari wilayah Southwest Amerika Serikat mendapat kehormatan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasir Aziz. 22 khudam telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad, Inggris. Selama mulakat, para khudam berkesempatan memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan tentang berbagai isu kontemporer yang mempengaruhi kaum muda. Saat ini banyak penentang di seluruh dunia yang melontarkan tuduhan palsu terhadap jemaat Ahmadiyah dan melukai perasaan kami dengan tidak menghormati para nabi dan para khulafa. Piari Huzur, bagaimana kita bisa mempertahankan kesabaran dan kehormatan dalam situasi seperti ini? Apakah Anda membaca Al-Quran? Ya Huzur. Apakah ada nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang tidak mendapat tuduhan palsu dari para penentangnya? Tidak ada. Tidak ada, bukan? Al-Quran penuh dengan contoh seperti itu. Kita sudah diberitahu dalam Al-Quran bahwa ini adalah kebiasaan para penentang Nabi untuk melontarkan tuduhan palsu terhadap mereka. Tuduhan palsu dilontarkan terhadap Hadrat Musa alaihissalam, Hadrat Ibrahim, Hadrat Nuh, Hadrat Yusuf, Hadrat Syuaib alaihimussalam, serta semua Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Terutama Rasulullah SAW juga mendapatkan tuduhan palsu. Beberapa menuduh beliau sebagai tukang sihir, ada yang menyebut penipu, karena mereka belum pernah melihat nenek moyang mereka menyembah Tuhan seperti itu. Mereka mempertanyakan dari mana beliau membawa tradisi baru ini. Mereka biasa mengatakan kepada beliau, engkau adalah pembohong dan tukang sihir dan sebagainya. Ini yang dikatakan para penentang, kan? Jika orang-orang melontarkan tuduhan terhadap kita, ini adalah bukti kebenaran kita. Jika mereka melontarkan tuduhan terhadap kita, ini adalah bukti kebenaran kita. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam telah mengatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan terhadap semua nabi lainnya juga dilontarkan kepada beliau. Beliau menyatakan bahwa ini adalah bukti signifikan bahwa beliau benar dan telah diutus oleh Allah Ta'ala. Jika Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah penipu, beliau tidak membutuhkan tuduhan untuk dilontarkan terhadap beliau untuk membuktikannya. Allah Ta'ala akan membinasakannya karena Allah Ta'ala menyatakan bahwa dia membinasakan orang yang mengada-adakan kedustaan terhadapnya. Mengenai perasaan Anda yang terluka, ingatlah bahwa perasaan para pengikut Nabi lainnya juga terluka, tetapi mereka menanggungnya, kan? Obat juga sering emosi dibuatnya, tetapi mereka mengendalikan diri. Rasulullah memerintahkan mereka untuk bersabar. Beliau lebih lanjut mengatakan, seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa bukanlah tanda keberanian besar jika seseorang mampu berkelahi dengan orang lain atau memukul atau melukai wajah mereka atau mematahkan gigi mereka. Tanda keberanian sejati adalah mampu mengendalikan emosi dan kemarahan. Inilah keberanian sejati dan inilah yang harus kita tunjukkan. Kita harus bahagia bahwa kita diperlakukan dengan cara yang sama seperti umat para nabi diperlakukan. Anda harus dibekali dengan argumen berdasarkan pengetahuan untuk menanggapi tuduhan yang dilontarkan terhadap kita. Dan untuk ini Anda harus membaca literatur keagamaan kita. Anda harus membaca literatur jemaat, menyiapkan jawaban atas tuduhan dan memberikannya kepada para penentang. Ketika para penentang tidak memiliki jawaban atas argumentasi Anda, mereka sering menggunakan kekerasan dan kutukan. Ini selalu menjadi kebiasaan para penentang. Dan bagi mereka yang menunjukkan kesabaran, dan sebagai hasilnya mereka akan diberi pahala. Allah Ta'ala juga telah mengajarkan kita doa untuk tetap teguh dengan kesabaran. Oke? Assalamualaikum piari Huzur. Apa ajaran atau pendirian Jemaat Muslim Ahmadiyah mengenai konsep pandangan jahat dan mengenai mereka yang menyimpan kedengkian dan bagaimana kita bisa melindungi diri dari hal ini? Faktanya adalah bahwa orang-orang yang melemparkan pandangan jahat itu bukan sekedar kasus di mana orang tersebut memandang orang lain dan seketika sesuatu terjadi. Untuk melindungi diri dari pandangan jahat atau dari mereka yang menyimpan kedengkian, seseorang harus berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala melindungi kita dari kejahatan mereka yang menyimpan kedengkian terhadap kita. Sebenarnya ketika seseorang menjadi dengki terhadap orang lain,
Mereka menggunakan cara-cara tertentu untuk menyebabkan bahaya kepada orang tersebut. Mereka menyusun rencana dalam upaya untuk menyebabkan bahaya pada orang tersebut. Sekedar melemparkan pandangan jahat tidak dapat membahayakan siapapun. Memang orang-orang yang mencoba melemparkan pandangan jahat adalah mereka yang menyimpan kedengkian untuk sesuatu dalam hati mereka. Anda harus membaca istighfar dan la haula wala quwwata illa billah. Jika mengatakan bahwa seseorang dapat menyebabkan bahaya pada orang lain dengan melemparkan pandangan jahat atau dengan melakukan itu pasti akan berdampak pada orang lain, itu tidak benar. Ketika seseorang melemparkan pandangan jahat, itu hanya berarti bahwa seseorang menyimpan kedengkian dalam hati mereka dan orang seperti itu mencoba menyebabkan bahaya pada orang lain dalam arti praktis. Seseorang harus selalu mencoba melindungi diri dari ini. Jangan khawatir jika orang tertentu melemparkan pandangan jahat pada Anda. Jangan berpikir bahwa dengan itu wajah Anda mungkin akan berubah bentuk, atau Anda mungkin akan tetap pendek, atau bahwa Anda mungkin menjadi gila, atau bahwa Anda mungkin menjadi terganggu mental. Tidak. Terkadang, orang-orang mampu secara psikologis menghipnotis seseorang sampai ke tingkat di mana mereka berada di bawah pengaruh mereka. Jika Anda membaca la haula wala quwata illa billah dan jika Anda memiliki iman yang kuat kepada Allah, maka Anda akan baik-baik saja. Mengenai kedengkian, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki ketika ia mendengki, Allah Ta'ala telah mengajarkan kita doa dalam surat-surat terakhir Al-Quran. Namun, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menulis bahwa kedengkian dalam beberapa kasus mungkin diperbolehkan. Seseorang tidak boleh menyimpan kedengkian terhadap orang lain dengan niat menyebabkan bahaya pada orang tersebut. Sebaliknya, mereka harus iri pada orang lain yang Anda puji, yakni orang ini melakukan perbuatan baik seperti itu, saya juga harus melakukan hal yang sama. Ini adalah bentuk lain dari kedengkian di mana seseorang berpikir bahwa saya harus melakukan perbuatan baik yang sama yang dilakukan orang lain. Ini biasanya disebut sebagai iri di mana seseorang memuji tindakan orang lain dalam hati mereka dan di mana seseorang berusaha untuk menjadi seperti mereka dan dengan cara ini itu menjadi kompetisi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Beberapa orang mungkin menyebut kompetisi ini sebagai kedengkian, tapi ini bukan kedengkian. Ini adalah kompetisi positif dan berlomba-lomba dalam kebaikan diperbolehkan. Oke? Bagaimana kita bisa menentukan keadaan rohani mana yang telah kita capai di antara tiga keadaan spiritual yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam? Apakah kita telah mencapai keadaan nafsu ammarah, nafsu lawamah, atau nafsu mutmainnah? Selanjutnya, bagaimana kita bisa memastikan apakah keadaan rohani kita membaik atau tidak? Huzur bersabda, nafsu ammarah mengacu pada jiwa yang mengajak pada keburukan. Karena alasan inilah Hadrat Yusuf alaihissalam berdoa untuk tetap terlindung dari keadaan nafsu ammarah. Jika dukungan Allah Ta'ala tidak bersama beliau, beliau bisa terbawa ke perbuatan jahat, beliau bisa pergi kepada wanita yang berusaha memikatnya. Ini berarti bahwa nafsu ammarah adalah ketika fikiran atau niat jahat muncul dari dalam hati Anda. Ketika Anda meninggalkan fikiran dan niat seperti itu, Anda pada dasarnya melawan keadaan nafsu ammarah. Lalu apa itu keadaan nafsu lawamah? Itu adalah ketika hati Anda mencela dirinya sendiri. Itu adalah ketika hati merasa bahwa ini adalah perbuatan buruk yang telah saya lakukan dan seseorang mulai membenci perbuatan tersebut. Ketika seseorang mengembangkan pemikiran ini, maka anggaplah bahwa Anda telah melewati keadaan nafsu ammarah dan telah memasuki keadaan nafsu lawamah. Dalam keadaan ini, hati dan pikiran manusia memberitahu diri sendiri untuk meninggalkan perbuatan buruk yang sebelumnya mereka lakukan. Kemudian untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah mengatakan bahwa Anda harus mengembangkan pemikiran dalam pikiran Anda bahwa perbuatan buruk ini tidak bermoral dan Anda harus memiliki tekad dalam diri Anda bahwa Anda tidak akan melakukan perbuatan ini lagi. Kemudian berdoalah untuk tetap teguh dalam hal ini. Tinggalkan lingkungan yang menyebabkan Anda melakukan perbuatan buruk. Jika Anda memiliki teman yang melakukan hal-hal yang keliru, jangan berteman dengan mereka. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang memberi Anda nasihat yang salah. Ini adalah cara-cara untuk melindungi diri dari keburukan seperti itu. Ketika Anda melakukan ini, maka anggaplah bahwa Anda berada dalam keadaan nafsu lawamah, di mana hati seseorang mencela dirinya sendiri karena melakukan sesuatu yang salah. Ketika berpikir bahwa apa yang Anda lakukan itu salah, berkembang dalam pikiran Anda, inilah keadaan nafsu lawamah. Nafsu mutmainnah adalah ketika Anda meninggalkan segala sesuatu yang lain dan hanya memiliki rasa takut kepada Allah dalam hati Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda hanya memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala atau Anda juga memiliki rasa takut kepada orang lain? Apakah Anda melaksanakan salat 5 waktu karena rasa takut dan cinta kepada Allah Ta'ala atau Anda melakukannya semata-mata di saat Anda membutuhkan? Misalnya ketika Anda berpikir, hari ini saya membutuhkan ini dan itu, jadi saya perlu berdoa. Atau semoga Allah membantu saya lulus ujian, atau saya memiliki proyek ini dan itu, semoga Allah memberkati pekerjaan saya sehingga saya mendapatkan manfaat maksimal darinya.
Atau semoga saya mendapat pekerjaan yang baik. Orang-orang berdoa untuk hal-hal seperti itu, tetapi orang-orang tidak berdoa untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Ketika seseorang mendapatkan cinta Allah Ta'ala, orang seperti itu memasuki keadaan nafsu mutmainnah. Seseorang dapat menilai diri mereka sendiri apakah mereka telah mencapai keadaan itu atau belum. Dan setelah mereka mencapai keadaan itu, mereka harus tetap teguh dalam keadaan itu. Ketika ini terjadi, Hadrat Rasulullah dan Hadrat Masih Maud juga telah menjelaskan bahwa ketika seseorang berusaha dalam pencarian dan kemudian mulai mencintai Allah Ta'ala, tugas-tugas duniawi orang tersebut akan secara otomatis mulai membuahkan hasil. Ketika seseorang melepaskan diri dari kecenderungan duniawi dan membangun hubungan semata-mata dengan Allah Ta'ala sambil hidup di dunia ini, yaitu ketika seseorang melaksanakan tugas-tugas duniawi mereka dan mencintai Allah, maka orang seperti itu mencapai kepuasan hati dan bahkan tidak lagi memikirkan keburukan. Seseorang menjadi jauh dari nafsu ammarah dan nafsu lawwamah. Kemudian seseorang harus menilai diri mereka sendiri. Tidak ada yang dapat menentukan keadaan apa yang Anda alami kecuali diri Anda sendiri. Anda harus menilai diri sendiri dan memastikan apakah Anda telah mencapai tahap akhir atau belum. Tahap akhir sangat sulit dicapai. Anda mengalami naik turun atau Anda mungkin mencapai tingkat tinggi, kemudian jatuh ke tingkat yang lebih rendah, lalu naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi, hanya untuk jatuh lagi ke tingkat yang lebih rendah. Ada permainan ular tangga di mana seseorang naik dan turun. Seperti itu juga seseorang individu memainkan permainan yang sama dengan jiwanya. Jika Anda menang dalam permainan ini dan Anda mencapai puncak, maka Anda telah mencapai keadaan nafsu mutmainnah. Itu tergantung pada berapa banyak angka yang Anda dapatkan pada dadu. Anda juga mungkin mendapat 6, 9, atau 8 ketika Anda melempar dadu dan Anda terus naik berdasarkan angka yang Anda dapatkan. Jika Anda mendarat di mulut ular, maka Anda akan jatuh. Dengan demikian, seseorang hanya bisa mencapai puncak melalui keberuntungan dan tahap puncak adalah tahap nafsu mutmainnah. Huzur, beberapa orang tua dalam jemaat menghentikan kami dari melakukan pekerjaan jemaat tertentu dan mengatakan bahwa kamu masih terlalu muda untuk ini. Apa yang dapat kami lakukan tentang hal ini? Jika mereka yang mengatakan ini tidak berjanggut, maka katakan kepada mereka bahwa jenggot saya lebih panjang dari Anda. Saya tidak kecil. Faktanya adalah bahwa orang-orang muda juga harus dilatih tentang pekerjaan baru. Dengan begitu, barisan kedua akan siap. Mengapa mereka menghentikan Anda dari bekerja? Anda harus memberitahu mereka bahwa kami datang untuk tujuan ini agar barisan kedua siap. Hanya bangsa yang barisan keduanya siap yang berhasil. Dan barisan kedua hanya akan siap ketika pemuda tampil ke depan untuk berkhidmat. Saya percaya bahwa justru untuk tujuan inilah Hadrat Masih Maud alaihissalam membentuk badan-badan Khuddamul Ahmadiyah, Lajnah Ansar. Dan setelah itu Atfal dibuat di Khuddamul Ahmadiyah dan Nasirat dibuat di Lajnah agar dari usia yang sangat muda mereka mengembangkan kebiasaan untuk bekerja. Saya ingat ketika saya berusia 10 tahun dan saya berkhidmat di Atfal, dan kemudian ketika saya berusia 12 atau 13 tahun saya menjadi sekretaris untuk Atfalul Ahmadiyah di tingkat lokal di bawah Zaim. Kemudian saya menjadi Zaim dan dengan demikian seseorang mencapai tingkat tertentu dengan melewati semua tingkat pelatihan yang berbeda ini. Jika Anda tidak mengambil pelatihan sejak usia muda, jika Anda tidak bekerja dan jika para orang tua tidak mendorong mereka, maka bagaimana Anda akan belajar? Bagaimana barisan kedua itu akan siap? Besok lusa para orang tua akan meninggal, lalu bagaimana pemuda akan mengurus pekerjaan? Itulah mengapa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan dalam sebuah syair, bagaimanapun kami terus bertahan dalam khidmat. Semoga jemaat ini tidak pernah menjadi tercela di masa Anda. Itulah mengapa Anda harus bekerja. Katakan kepada mereka bahwa saya tidak muda, saya memiliki hati yang besar, dan saya memiliki semangat dan aspirasi yang besar. Ini adalah ambisi-ambisi yang ingin saya capai. Saya memiliki semangat yang ingin saya capai. Jadi jika Anda mengatakannya dengan cara ini, maka para orang tua tersebut akan diam. Oke? Jazakallah Huzur. Huzur, bagaimana kita bisa menjawab orang-orang yang melontarkan tuduhan terhadap jemaat dengan cara yang halus dan tidak langsung dan secara diam-diam? Anda harus memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin menentang jemaat, maka lakukan secara terbuka. Beberapa orang memiliki keluhan terhadap beberapa pengurus. Seseorang mungkin benar-benar terpengaruh oleh seseorang, tapi itu tidak berarti bahwa Anda harus mencemarkan nama baik jemaat atau mengklaim bahwa seluruh sistem itu salah. Itu adalah kelemahan pribadi orang tersebut yang menyebabkan orang itu terpengaruh buruk, dan untuk ini seseorang harus memberitahu nizam. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Anda harus menunjukkan ketaatan dalam jemaat. Anda harus tetap sebagai satu umat. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Anda harus tetap bersatu. Jika Anda bercerai-berai, maka Anda akan terpecah belah dan tidak akan ada yang tersisa dari Anda. Itulah mengapa persatuan adalah kekuatan. Jadi kita harus tetap bersatu. Jika seseorang memiliki keluhan pribadi terhadap siapapun, mereka harus mencoba menyelesaikannya dengan para pengurus atau jangan terlalu banyak berinteraksi dengan mereka.
Namun salah untuk berbicara menentang jemaat. Jemaat memiliki nizam dan nizam berjalan dari tingkat dasar sampai ke khalifah, kemudian ke Hadrat Masih Maud alaihissalam dan seterusnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Anda harus tetap sebagai satu jemaat. Ada berkah dalam persatuan. Itulah mengapa Anda harus membuat mereka menyadari bahwa tidak ada manfaatnya melakukan ini. Dan jika individu itu adalah penentang, dia adalah non-Ahmadi, maka itu adalah pekerjaan mereka. Ini yang mereka lakukan, biarkan mereka terus menentang. Tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka bahwa kita benar. Jika tindakan kita baik, jika kita mempraktikkan ajaran Islam yang benar, kita melaksanakan salat 5 waktu, kita berdoa dengan benar, kita percaya kepada Allah Ta'ala, kita percaya kepada Rasulullah SAW, kita membaca Al-Quran, kita berusaha mematuhi perintahnya, dan kemudian kita berusaha memahami literatur Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah diberikan kepada kita di era ini, maka kita tidak perlu khawatir tentang siapapun. Kita bisa menjawabnya. Huzur, hari-hari ini pola pikir ateisme semakin meningkat dari hari ke hari di negara-negara barat ini dan kaum muda menyimpang dari agama. Huzur yang tercinta, pertanyaan saya adalah apa yang dapat dilakukan Majlis Khudamul Ahmadiyah untuk membawa mereka lebih dekat kepada Allah Ta'ala? Lingkungan tempat mereka tinggal pasti memiliki dampak. Beberapa pergi ke sekolah dan kuliah dan mereka memiliki teman. Saya baru saja menyebutkan sebelumnya bahwa seseorang harus menjaga teman yang baik di antara sesama siswa dan meninggalkan yang buruk. Kasusnya sama di sini. Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menyebutkan ini, dan saya telah menceritakan kisah ini berkali-kali sebelumnya bahwa ada seorang Sikh yang percaya kepada Allah Ta'ala. Dia datang kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk mendapat bimbingan dan berkata, saya menjauh dari pemikiran saya tentang Tuhan. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan bahwa orang yang duduk dengan Anda di kelas, kuliah, atau universitas tampaknya adalah seorang ateis. Anda harus pindah tempat duduk darinya. Jadi dia pindah tempat duduk dan ketika dia kembali setelah 2 atau 3 bulan, dia berkata, saya pindah tempat duduk dan orang itu memang ateis. Saya sudah menjadi lebih baik sekarang. Dengan demikian, Anda harus menanamkan semangat ini dalam diri khuddam, bahwa kita harus percaya kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah memberi kita begitu banyak. Itulah mengapa mencari tahu apa karunia Allah Ta'ala kepada kita dalam hal bagaimana keadaan kita sebelumnya, dan kemana Dia telah membawa kita, kesempatan apa yang telah Dia berikan kepada kita. Allah Ta'ala menyatakan bahwa ketika seseorang lahir, mereka bukan apa-apa. Allah Ta'ala yang menanamkan dalam hati ibu Anda untuk menyapih Anda, memelihara Anda, merawat Anda, mengganti popok Anda, dan memberi Anda makan. Setelah itu Anda tumbuh dewasa dan orang tua Anda mengurus seragam Anda, pakaian, makanan, dan minuman Anda. Mereka mengatur pendidikan Anda. Jadi semua hal ini adalah karunia Allah Ta'ala. Kita harus mengingatnya. Hanya mengatakan bahwa kita datang ke sini secara kebetulan adalah salah. Allah Ta'ala telah menciptakan semua hal ini untuk seseorang, baik mereka ateis atau penganut agama atau tidak. Allah Ta'ala telah menciptakan semua aspek ini untuk semua orang sehingga mereka dapat menyadari bahwa ada kekuatan yang menjalankan seluruh sistem dunia. Namun untuk seorang Muslim, seorang Ahmadi sejati yang percaya kepada Tuhan, bagi mereka Allah Ta'ala menyatakan bahwa Dia akan memberi mereka pahala di dunia ini dan di akhirat. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya mengejar hal-hal duniawi karena ada kehidupan akhirat di mana orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan akan dihukum. Mereka akan menerima buah dari kerja keras mereka di dunia ini, tetapi Allah Ta'ala dapat menghukum mereka di akhirat. Itulah sebabnya, untuk dilindungi dari hal ini, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini adalah tujuan kita, dan inilah mengapa orang tua kita menaruh banyak pemikiran yang cermat dalam menerima Islam dan Ahmadiyah, dan kita harus melanjutkannya. Kemudian Anda juga harus memberi teladan sendiri. Jika para pengurus, kaid, nazim, dan muntazim tidak memberi teladan mereka sendiri, jika mereka tidak mengerjakan salat 5 waktu, dan jika mereka mengerjakannya dengan tergesa-gesa, atau mereka tidak berdoa untuk sesama mereka, atau para mubalik tidak salat dan mengerjakan 2 rakaat salat sunat untuk umat mereka, maka orang-orang tidak akan memiliki teladan di hadapan mereka. Ketika teladan itu ditegakkan, barulah mereka akan mengerti. Dekatkan mereka kepada Anda. Adakan pertemuan, sesi tanya jawab, harus ada interaksi dan seminar di mana mereka bisa menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Jika Anda hanya mengatakan, datanglah ke jalsa, Anda harus salat, sudahkah Anda mengerjakan salat 5 waktu, sudahkah Anda membaca Al-Quran, bagaimana kehadiran Anda, tidak ada yang bisa dicapai dengan cara ini.
Anda harus mengadakan pertemuan dan daripada menyampaikan pidato tentang apa yang harus dilakukan, siapapun bisa menyampaikan pidato yang penuh semangat. Ada banyak pidato seperti itu di Jalsah dan orang-orang mendengarkannya. Anda harus membuat program berdasarkan pidato-pidato itu. Anda harus memiliki program diskusi di mana ada tanya jawab dan mubalig atau kaid sahib dapat memberikan jawaban. Kemudian orang-orang akan puas tentang keberadaan Tuhan. Mengapa Dia ada? Mengapa kita harus beribadah kepadanya? Apa manfaatnya bagi Tuhan jika kita beribadah kepadanya? Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran bahwa ibadah kita tidak memberi manfaat kepadanya. Meskipun Dia mengatakan bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepadanya, Tuhan mengatakan bahwa itu tidak memberi manfaat kepadanya karena apa kita ini? Kita hanyalah serangga kecil di hadapan Tuhan. Allah Ta'ala tidak membutuhkannya, melainkan kitalah yang membutuhkannya di dunia ini dan selanjutnya. Ketika tanya jawab terjadi dengan cara ini, maka banyak keraguan yang dimiliki orang-orang akan hilang. Oke? Jazakallah Huzur. Apa petunjuk yang Huzur miliki untuk mereka yang mencari kerohanian atau berjuang keras untuk iman mereka? Huzur bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, pasti kami akan membimbing mereka ke jalan-jalan kami. Jadi, jika Anda dengan benar mencari Allah Ta'ala dan kerohanian, maka Allah Ta'ala membimbing orang-orang seperti itu. Karena itu, Anda harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoalah dalam salat Anda, dalam sujud Anda. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, berdoalah agar Anda dapat menemukan Allah Ta'ala. Ketika Anda mendapatkan cinta Allah Ta'ala, maka Anda juga akan meningkat dalam kerohanian. Dan Anda tidak boleh melakukan perbuatan baik karena takut surga atau neraka. Melainkan, Anda harus melakukan perbuatan baik agar Allah Ta'ala menjadi ridho dan senang kepada Anda. Ketika Anda mencintai seseorang, maka seseorang berkeinginan untuk menyenangkan kekasihnya. Allah Ta'ala menyatakan bahwa Anda harus mencintainya dan kemudian Anda juga akan meningkat dalam kerohanian. Saat mulakat berakhir, para khudam berfoto dengan Huzur dan juga menerima hadiah pena. Huzur mengungkapkan kebahagiaannya atas fakta bahwa khudam memiliki standar Urdu yang baik. Anda akan mendapat manfaat dari belajar bahasa Urdu ketika Anda berusaha memahami literatur asli Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam bahasa Urdu. Maka Anda akan benar-benar mengerti. Jika tidak, ketika terjemahan bahasa Inggris dibuat yang mudah dilakukan saat ini melalui AI, kadang-kadang terjemahannya salah. Baru kemarin, seorang mubalig memberitahu saya bahwa dalam salah satu karya sastra yang kami terbitkan, Sahih Bukhari diterjemahkan sebagai Correct Bukhari. Jadi, ini tidak benar. Hazrat Amirul Mukminin juga menanyakan tentang kebakaran saat ini di Los Angeles dan apakah ada Ahmadi yang terkena dampaknya? Apakah Anda tetap berhubungan dengan orang rumah? Apakah rumah-rumah Anda baik-baik saja? Ya, Huzur. Dan kerabat Anda? Ya, Alhamdulillah, Huzur. Baik kalau begitu. Allah Hafiz. Itu tadi adalah sorotan dari mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Kita sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala Binasil Aziz berbicara mengenai dua syariah yang terjadi. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur menekankan doa untuk para Ahmadi Pakistan dan rakyat Palestina. Saya terus-menerus mengarahkan perhatian untuk berdoa bagi Pakistan, di mana kondisi dari waktu ke waktu menjadi sangat ekstrim. Tampaknya pejabat dan pemerintahan berada di tangan kaum ekstremis. Sebelumnya kami menerima berita tentang menara atau kubah masjid kita yang dihancurkan karena mereka keberatan dengan fitur ini. Tetapi baru kemarin, dengan dalih ingin membangun jalan di Daska, mereka pertama-tama mengirim pemberitahuan yang menginformasikan berapa banyak ruang yang mereka butuhkan dan bahwa mereka akan membersihkan area tersebut dengan bulldozer. Sebagian kecil area kompleks masjid di mana toilet berada adalah bagian dari area yang dibutuhkan ini. Namun, ketika mereka membawa bulldozer, mereka meratakan seluruh masjid dengan tanah atas desakan para ulama. Ini adalah masjid yang sangat tua yang dibangun bahkan sebelum partisi dan mungkin dibangun oleh Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Bagaimanapun, inilah sejauh mana mereka telah pergi sekarang
Hanya Allah Ta'ala yang dapat dengan cepat menciptakan cara untuk mencengkeram mereka dan membalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri. Oleh karena itu, para Ahmadi khususnya yang di Pakistan harus fokus pada doa. Berkenaan dengan Palestina, ada pembicaraan tentang kesepakatan yang dicapai, namun kadang-kadang mereka mengatakan sudah final dan di lain waktu diklaim sebaliknya. Namun bahkan setelah kesepakatan, insiden terus terjadi. Atas masalah ini, beberapa orang mulai mengungkapkan kegembiraan yang tidak pada tempatnya. Tetapi mereka perlu memahami bahwa kekuatan Dajjali ini tidak bisa dipercaya. Mereka mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Oleh karena itu, tidak perlu terlalu optimis. Doa dibutuhkan untuk mereka, dan umat Islam harus menggunakan kebijaksanaan untuk berupaya mengamankan hak-hak mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebijaksanaan kepada umat Islam.